Halo praktikan, selamat datang di modul 8 tentang karakteristik sinar laser. Outline yang akan dibahas pada modul ini adalah tujuan, alat dan bahan, teori dasar, data dan pengolahan, analisis dan pembahasan, serta format laporan. Tujuan dari percobaan modul 8 ini adalah 1. Menentukan nilai persebaran berkas dari sinar laser. 2. Menentukan sudut polarisasi maksimum dan minimum sinar laser. 3. Menentukan nilai panjang gelombang dari suatu sinar laser. Dan 4. Menentukan kapasitas dari suatu CD. Alat yang digunakan pada percobaan ini ada rolmeter, layar, polarisator, analisator, celah kisi, CD, busur derajat, penggaris, kertas milimeter blok, statif laser, dan juga statif biasa. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sumber laser. Lanjut untuk teori dasar, laser merupakan singkatan dari light amplification by stimulated emission of radiation. Nah, pada cahaya emisi ada dua, yaitu emisi spontan dan juga emisi terstimulasi. Pada emisi spontan, foton yang teremisi akan tersebar secara acak, sedangkan pada emisi terstimulasi, foton yang tersebar memiliki fase yang sama sehingga saling menguatkan atau teratur. Karakteristik yang dimiliki sinar laser adalah sebagai berikut. Yang pertama, koheren atau fase gelombang selalu sama. 2. Terkolimasi atau intensitas tidak banyak berkurang, serta monokromatik, yaitu terdiri dari satu jenis spektrum warna atau panjang gelombang. Sama seperti sinar atau cahaya lainnya, laser juga mengalami peristiwa difraksi apabila dilewatkan pada celah sempit. Pada percobaan ini akan diamati peristiwa difraksi pada celah kisi dan celah sempit pada CD dengan rumusan M kali lambda sama dengan D sin theta. Pada CD, peristiwa difraksi terbentuk akibat susunan pit pada permukaan CD yang menyerupai celah sempit. Data dan pengolahan. Percobaan 1 yaitu penyebaran berkas laser. Nah, pada percobaan ini menghitung sudut persebaran laser dengan menggunakan layar yang telah diatur jaraknya dari laser untuk menangkap sinar laser. Kemudian diameter sinar laser tersebut yang jatuh pada layar akan diukur. Dengan persamaan diameter sama dengan sudut persebaran dikali jarak. Idealnya sudut persebaran laser sama dengan 0 karena sinar laser pada dasarnya terkoordinasi sempurna. Pada percobaan 1 nanti, teman-teman akan diberikan data jarak dan juga diameter, yaitu sebanyak 5 data. Kemudian data-data ini akan dilakukan regresi linear dengan sumbu X adalah jarak dalam satuan cm dan sumbu Y diameter laser dalam satuan cm. Kemudian dari regresi ini akan diperoleh persamaan D sama dengan BX plus A, di mana gradien dari persamaan regresi ini adalah nilai perbesaran berkas laser. Lanjut ke percobaan 2 yaitu polarisasi cahaya laser. Nah, pada percobaan ini nanti teman-teman akan ada data theta min dan juga theta max atau besar sudut pada polarisasi sinar laser. Kemudian akan dilakukan perhitungan mencari delta theta dari ketiga data tersebut dan akan dilakukan perhitungan rata-rata. Nah, dari contoh percobaan ini diperoleh nilai perubahan sudut antara terang minimum dan juga maksimum sebesar 88 derajat. Nah, dalam hal ini referensi yang digunakan yaitu 90 derajat. Pada saat sudut antara analisator dan polarisator sebesar 90 derajat, maka tidak ada cahaya melalui polarisator atau terjadi terang minimum. Kemudian untuk percobaan 3 adalah difraksi celah kisi. Nah, pada percobaan ini nanti teman-teman akan mencari data L, M, Y, dan juga K. Kemudian akan dicari nilai D, yaitu nilainya seperka dengan mengubah satuan milimeter menjadi meter. Kemudian nilai sin theta yang didekati dengan Y per L, dan nilai D sin theta. Kemudian dari tabulasi data ini dilakukan regresi linear dengan sumbu X adalah M, dan sumbu Y adalah D sin theta dalam satuan meter. Nah, dari persamaan regresi yang didapat, maka gradien dari persamaan tersebut adalah nilai panjang gelombang laser. Contoh dari perhitungan ini diperoleh nilai sebesar 652 nanometer. Nah, referensi yang digunakan adalah sebesar 630 nanometer. Kemudian untuk percobaan 4 yaitu penentuan kapasitas CD, tidak jauh berbeda dengan percobaan 3. Nanti teman-teman akan mencari nilai L, Y, dan juga M. Kemudian mencari nilai Y per L dan M kali lambda. Dari tabulasi data ini,
Dilakukan regresi linear juga dengan sumbu X adalah Y per L dan sumbu Y M kali lambda dalam satuan meter. Kemudian dari persamaan yang diperoleh, gradien dari persamaan tersebut adalah nilai panjang celah CD. Nah, dari contoh ini diperoleh panjang celah CD-nya sebesar 1,48 kali 10⁻⁶ meter. Masih dengan percobaan 4, yaitu penentuan kapasitas CD. Di sini teman-teman akan menentukan berapa nilai kapasitas CD dengan dua asumsi, yaitu pit persegi dan juga pit lingkaran. Nah, nanti akan diketahui data diameter CD-nya dan juga data CD dalam maupun luar. Kemudian dicari nilai luas CD efektif. Kemudian celah CD-nya yang diperoleh dari percobaan 4 sebelumnya. Kemudian nilai luas pitnya, yaitu dengan asumsi persegi dan lingkaran. Dengan luas pit untuk persegi adalah nilai panjang celah CD kuadrat, sedangkan untuk lingkaran adalah 0,25 pi celah CD kuadrat. Kemudian dicari jumlah pitnya, di mana jumlah pit ini rumusnya adalah luas CD efektif dibagi luas pit. Kemudian dicari nilai kapasitas CD-nya, yaitu 1/8 kali jumlah pit untuk satuan byte, kemudian dirubah menjadi megabyte, dengan 1 byte sama dengan 10⁻⁶ megabyte. Kemudian dicari galatnya untuk kedua asumsi dengan referensi kapasitas CD-nya sebesar 700 megabyte. Untuk analisis dan pembahasan, nanti soal akan diberikan saat praktikum berlangsung. Terakhir adalah format laporan, sama seperti praktikum biasanya, mulai dari judul, hari dan tanggal waktu pelaksanaan praktikum, nama, NIM, dan juga kelas atau sesi, kemudian nama dan juga NIM asisten. Pertama ada kondisi lab, baik awal maupun akhir, temperatur, kelembapan maupun tekanan, kemudian tujuan yaitu secara poin-poin dan kuantitatif, alat dan bahan, teori singkat, kemudian data dan pengolahan, analisis pembahasan yang berupa paragraf per soal analisis yang diberikan. Terakhir, simpulan yang menjawab tujuan dalam bentuk poin-poin. Sekian pemaparan dari modul 8. Terima kasih dan semangat berpraktikum.